Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan dan juga teman-teman di rumah. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat ya? Iya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, senang sekali rasanya pada siang hari ini saya Arista mendapat kesempatan dan juga kepercayaan untuk dapat memandu jalannya acara sekaligus diskusi kita pada siang hari ini. Dan tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan-rekan dan juga teman-teman sekalian ya yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini ya. Nantinya kita akan berdiskusi dan juga akan berbincang-bincang di ruang Zoom ini mengenai menjadi masyarakat yang pintar digital. Tentunya dalam acara Ngobrol Bareng Legislator pada hari ini Rabu 22 Februari 2023. Baik, acara ini tentunya diselenggarakan secara online ya melalui Zoom meeting walaupun acaranya dilakukan secara online, tapi semoga semangat kita terasa seperti sedang offline ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk dapat mengawali acara kita pada siang hari ini, saya mengundang kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian untuk dapat bangkit dan berdiri di posisinya masing-masing karena sesaat lagi kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai wujud cinta kita kepada tanah air. Kepada seluruh peserta dimohon berdiri. Baik, terima kasih atas kesediaannya Bapak Ibu. Dan kami mohon kepada Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian untuk dapat menundukkan kepala sejenak, seraya kita memohon doa kepada Tuhan semesta alam agar acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, saya akan membacakan dari tata tertib webinar kita pada siang hari ini. Yang pertama, nama ID Zoom harus sesuai dengan nama ID pada saat pendaftaran. Nama ID Zoom yang tidak sesuai dengan nama ID saat pendaftaran secara otomatis akan dikeluarkan dari ruang Zoom oleh host. Segera konfirmasi kepada host apabila ada perubahan nama. Dan peserta wajib untuk dapat memahami penggunaan platform Zoom, berlaku sopan, tertib, dan tidak sambil makan, minum, ataupun merokok, menggunakan pakaian yang rapih dan juga sopan,
meminimalisir gangguan audio dan juga video pada saat acara berlangsung, berada dalam ruangan yang tenang dan memiliki pencahayaan yang bagus, berinteraksi secara daring berdasarkan etika komunikasi, dan peserta diwajibkan menggunakan fitur raise hand dalam kolom chat jika sudah masuk kegiatan tanya jawab apabila ingin bertanya. Baik, sudah selesai saya membacakan tata tertib ruang Zoom meeting ya pada siang hari ini. Sebelum saya akan memanggilkan narasumber-narasumber kita pada siang hari ini, kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Bapak Samuel Abrijani Pangarapan selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika. Kepada Pak Samuel dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu tamu undangan dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan panjemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengemban mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital Sadar Kreasi serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 515 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini.
Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Satu Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Samuel Abrijani atas pemaparan dari pidato Bapak ya. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, kita tahu ya bahwasannya dampak dari adanya arus globalisasi ini banyak sekali ya. Yang tadinya kita merasakan semuanya ini secara offline, secara tatap muka. Namun sekarang kita merasakannya berganti nih gitu ya. Berganti secara semuanya dilakukan secara online ya. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan secara online Bapak Ibu ya. Dan banyak juga kita rasakan dari adanya arus globalisasi ini, kita banyak sekali mendapatkan informasi, berita di sosial media atau di internet ini dengan cepat sekali ya, kita bisa mendapatkan informasi itu secara cepat Bapak Ibu. Tapi di samping itu juga ya, banyak adanya hoax atau berita-berita yang tidak benar Bapak Ibu. Lalu bagaimana ya kita selaku masyarakat ini dapat menggunakan sosial media atau internet ini secara bijak atau secara pintar ya kita menggunakan internet ini. Baiklah, pertanyaan itu akan nanti dijawab dengan narasumber-narasumber kita pada siang hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu yaitu ada Bapak Dev Akbarsyah F. Laksono. Halo, selamat siang Bapak. Apakah sudah bergabung? Bagaimana kabarnya Mbak? Sehat? Iya, oke. Lalu juga ada Ibu Miranti Dian. Apakah sudah bergabung bersama kita? Ibu Miranti. Ya, selamat siang Ibu. Iya. Kabar, sehat. Selamat siang juga untuk Pak Dev. Yo, selamat siang Mira. Gimana kabar? Satu narasumber lagi kita akan menyapa yaitu ada Ibu Era. Selamat siang Ibu Era. Ibu Era Lolita Suryana. Sudah bergabung bersama kita? Panggilannya Lolita aja, jangan Ibu Era. Lolita, iya. Selamat siang Ibu Lolita. Wah, sepertinya narasum-narasum kita sudah siap hari ini ya untuk memaparkan materinya. Baik, untuk pemaparan materi yang pertama, kita akan mendengarkan bersama dari Bapak Dev Akbarsyah F. Laksono. Sebelum itu, saya akan memaparkan CV dari Pak Dev sendiri. CV beliau dari tahun pendidikan, riwayat pendidikan dari tahun 98 ya sebagai Army Navy Academy Kadet Mayor sampai pada tahun 2011 nih Lemhanas RI di program pendidikan reguler di tahun 2011. Lalu riwayat pekerjaan beliau dari tahun 2008 sampai 2013 sebagai Ketua Bidang Hukum dan Ketenagakerjaan BPD HIPMI Jaya. Lalu sampai di tahun 2021 sampai nanti 2026 sebagai Ketua Umum PPK Kosgoro 1957. Langsung saja kita sambut narasumber kita yang pertama, please welcome Bapak Dev Akbarsyah F. Laksono untuk dapat memaparkan materinya. Silakan Bapak. Gimana kabar semua para pendengar kita, para pemirsa dan juga para peserta, semuanya saya harapkan dalam keadaan sehat walafiat. Dimanapun berada, ini saya ngelihat jumlah pesertanya cukup banyak ya, ada 224 orang, 220-an lah. Ini di Jakarta agak sedikit hujan-hujan rintik ya, semoga dimanapun kalian berada dalam cuaca cerah. Kemarin saya baru dari Cirebon Indramayu, 3 hari, 2 hari pertama itu hujan yang sangat deras. Lalu kemarin pas hari Selasa itu cuacanya cukup baik, cukup cerah. Nah, di pagi hari yang indah ini, tanpa kita memperpanjang waktu lagi, kita akan bahas materi saya. Ini mungkin bisa mulai ditampilkan slide-nya, yaitu dengan berjudul Membangun Masyarakat yang Sadar Digital. Nah, ini masyarakat yang sadar digital ini penting untuk kita kembangkan, sehingga ada literasi digital, juga pemahaman tentang fungsi digital itu seperti apa, karena kedepannya ini
di dunia akan semakin lebih digital, makin tinggi penggunaan digital, baik dari sisi kehidupan sosial, agama, budaya, dan juga untuk pelayanan-pelayanan pemerintahan, pelayanan kesehatan, dan juga untuk pembangunan sistem bisnis. Jaringan tetap harus, khususnya jaringan di dunia digital akan semakin menjadi suatu kebutuhan. Bukan berarti akan semakin mengurangi pertemuan face to face atau tatap muka. Tatap muka itu tetap menjadi satu kebutuhan utama. Akan tapi digitalisasi ini adalah suatu perkembangan yang tidak bisa dihindari, suatu keniscayaan. Nah, kita mulai ya. Apa itu masyarakat sadar digital? Masyarakat sadar digital adalah yang akan masyarakat yang sadar akan dampak teknologi digital terhadap individu, komunitas, dan juga pada lingkungannya masing-masing. Dan dalam masyarakat yang sadar digital, kita memahami implikasi dari tindakan online dan memperhatikan cara penggunaan teknologi. Sehingga kita tuh tahu persis apa yang kita posting, tahu persis apa yang kita browsing, dan tahu persis apa yang kita kerjakan untuk kemajuan dan juga peningkatan performa kita. Lalu masyarakat yang sadar digital menghargai inklusi digital, itu memastikan bahwa setiap orang memiliki akses ke teknologi digital dan keterampilan untuk menggunakannya secara efektif. Nah, jadi kita masyarakat yang digital itu pasti memang sekarang ini lebih dipenuhi dengan generasi Z dan generasi milenial ya. Karena memang porsinya di Indonesia Gen Z dan Gen milenial itu hampir setengah dari penduduk Indonesia. Jadi kita ini sekarang sudah mulai menikmati bonus demografi. Jadi bonus demografi kita itu lebih dari setengah penduduk Indonesia itu adalah di dalam usia produktif. Nah, ini adalah bonus demografi yang bisa memiliki dampak positif ataupun negatif pada APBN dan ekonomi Indonesia. Kenapa positif? Karena jadi jumlah pekerja kita menyumbang terhadap APBN sangat besar. Akan tetapi bila tidak disertai dengan kemampuan yang meningkat, tidak disertai dengan konsep pemerintahan yang inklusif, nah bonus demografi ini akan menjadi beban terhadap APBN. Kenapa? Jadi pemerintah harus menghidupi, harus terus mensupport tanpa mendapatkan timbal balik yang cukup. Nah, baik. Next slide. Penetrasi digital di Indonesia. Pengguna internet Indonesia itu selalu meningkat ya. Sekarang ini dengan data terakhir itu 212, hampir 213 lah juta penduduk Indonesia dengan penetrasinya itu 77%. Lalu pengguna sosial media itu 167 juta ya, setara dengan sekitar 60% dari populasi penduduk Indonesia. Nah, pengguna sosial media ya pasti otomatis para narsum hari ini, panitia ataupun peserta webinar pasti para pengguna aktif pengguna sosial media. Lalu mobile connection. Nah, mobile connection yang lebih ngeri nih. Ada 353,8 juta jiwa. Jadi sebenarnya tidak tepat mengatakan juta jiwa, tapi 353,8 user tepatnya, atau active number. Kenapa nggak mungkin saya bilang angka itu nggak mungkin? Karena penduduk Indonesia itu hanya sekitar 270-an juta. Nah itu mobile connection-nya 350, berarti kan angkanya nggak masuk. Ini kenapa? Karena banyak ya, termasuk saya juga sendiri, satu orang itu bisa memiliki 2-3 nomor. Jadi makanya jumlahnya lebih banyak. Nah kan tapi kalau kita lihat di daerah pedalaman ataupun juga mungkin juga masuk di kota-kota masih ada beberapa orang yang tidak menggunakan mobile user, tapi jumlahnya itu semakin mengecil. Biasanya itu baby boomer ke atas. Tantangan dari data tersebut, ya next slide. Yaitu pertama literasi, harus ada literasi dan juga pemahaman akan penggunaan digitalisasi. Lalu juga berkaitan tentang ketahanan cyber. Ketahanan cyber itu memastikan bahwa para user itu memahami akan fungsi data tersebut dan juga masalah data pribadi. Nah, data pribadi ini yang menjadi kendala, harus memastikan bahwa mereka itu yang menggunakan
internet, menggunakan literasi, ya bukan menggunakan literasi, maaf, menggunakan digitalisasi itu ketika menyerahkan data kepada aplikasi, ya itu jangan sampai sembarangan sehingga terjadinya kebocoran data. Karena itu yang sering kerap terjadi, kebocoran data yang mengakibatkan eh, data kemana-mana dan bisa berdampak negatif menjadi kerugian yang besar kepada masyarakat. Nah, lalu bagaimana masyarakat membangun kesadaran digital? Yaitu membangun inisiatif berbasis komunitas untuk mendorong literasi digital, seperti pusat literasi digital, perpustakaan, dan hub teknologi komunitas. Lalu dua, mendorong setiap individu untuk berbagi pengetahuan dan keterampilan digital. Dan masyarakat juga dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya literasi digital dan manfaat teknologi digital melalui kampanye kesadaran publik dan pelatihan akan digitalisasi. Lalu negara juga harus mendorong kesadaran digital. Ya, next slide-nya. Next slide. Nah, yaitu mengembangkan strategi digital nasional, mulai dari infrastrukturnya, mulai dari juga pelatihannya, dan juga pemahamannya, dan juga perangkat-perangkat hukumnya. Ya, sudah ada kita undang-undang ITE, sudah ada undang-undang PDP, dan nanti juga mungkin ada undang-undang ketahanan cyber. Lalu juga menyediakan akses ke infrastruktur digital, memastikan BTS itu terbangun dengan baik dan sempurna, sehingga masyarakat itu semua bisa menggunakan. Lalu pelatihan keterampilan digital itu juga harus dibangun, sehingga masyarakat itu memahami potensi-potensinya apa saja untuk peningkatan kemampuan di sektor digital. Lalu ada kolaborasi dengan industri, ya mulai dari fintech ataupun juga industri-industri penyedia lain, sehingga UMKM khususnya di sini bisa benar-benar manfaatkan, karena dengan digitalisasi itu banyak hal yang bisa dihematkan, seperti masalah untuk distribusi barang, pemesanan bahan baku, pengiriman hasil produk, itu semua tuh bisa diperhemat dan persingkat dengan adanya digitalisasi. Ya. Next slide, ini ada satu quote dari calon presiden Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto. Beliau mengatakan, hampir seluruh negara, termasuk Indonesia, menggunakan digitalisasi sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi dan menggunakan digitalisasi sebagai tempat untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, ya, jadi ya memang ini suatu digitalisasi adalah salah satu program-program utama dari Menko Perekonomian untuk memastikan Indonesia itu memiliki infrastruktur dan juga kemampuan yang cukup dan sumber daya manusianya itu yang juga handal. Kenapa? Karena mengingat kita ini memiliki 270 juta penduduk, lebih dari setengah itu adalah usia produktif. Bila tidak diberi pengetahuan dan juga pemahaman yang kuat tentang digitalisasi, ini akan menjadi beban, dan kita harus menyiapkan sumber daya manusia, infrastrukturnya yang kuat untuk menghadapi persaingan di pasar bebas ke depannya. Nah, lalu langkah-langkah kami di DPR itu apa saja? Yang pertama, membuat undang-undang yang sudah ada kan PDP, ITE, terus juga di dalam Citaker juga ada klaster tentang digitalisasi, dan juga nanti akan ada baik itu revisi ataupun juga perbaikan atau pembuatan undang-undang baru lainnya seperti undang-undang ketahanan cyber. Lalu juga kita terus melakukan sosialisasi seperti kegiatan hari ini dengan Kominfo ataupun juga dengan instansi-instansi lainnya yang terkait. Dan juga kita terus mendorong untuk percepatan akan infrastruktur. Di sini kita harapkan Kominfo bisa mengkoordinir semua instansi terkait untuk memastikan infrastruktur seluruh Indonesia itu benar-benar terbangun dengan baik. Lalu penutup, ya, literasi digital sangat penting di era digital saat ini bagi individu, masyarakat, dan negara untuk berpartisipasi penuh dalam memanfaatkan teknologi digital. Penetrasi dan perkembangan digital yang pesat memerlukan kesadaran kolektif antara individu, negara, dan masyarakat. Lalu sadar masyarakat digital berarti secara bersama-sama membangun literasi guna terwujudnya pertumbuhan digitalisasi yang sehat bagi masyarakat Indonesia. Ya, begitulah yang dapat saya sampaikan. Semoga terus bermanfaat. Ini sebelum masuk ke pembicaraan lain, saya mohon izin. Tadi saya lihat ada beberapa
penanya, ya mungkin moderator bisa tampilkan dulu, jadi bisa saya jawab dulu sebelum lanjut ke Mbak Mira dan juga Mbak Lolita. Silakan Mbak moderatornya. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dev yang sudah memaparkan materi pada siang hari ini. Tadi dibahas ya dari adanya tantangan dari data, lalu bagaimana masyarakat dapat membangun kesadaran digital, negara membangun kesadaran digital, dan juga tadi dipaparkan ya oleh Pak Dev sendiri langkah DPR RI ya dalam hal ini. Baik, buat Bapak Ibu dan juga rekan-rekan mungkin yang ingin bertanya ya atau yang ingin nanti berdiskusi, boleh nanti kita di akhir sesi atau di sini aja Pak Dev untuk Pak Dev? Ya, langsung di sini aja langsung. Tolong. Atau mungkin sudah ada yang bertanya di kolom chat? Iya, tadi udah ada yang bertanya, jadi mungkin kita bisa tampilkan. Ya, ini saya lihat ada Aji Fajar, mahasiswa Indramayu. Dalam media sosial mulai hangat pembicaraan tentang isu-isu politik, prestasi sosok calon presiden, sampai kekurangan sosok yang digadang-gadang sebagai calon presiden. Sebaiknya apa kita menanggapi topik-topik politik tersebut atau menghindari? Nah, ini yang mesti dipahami dan juga disadari oleh semua masyarakat, ya, khususnya kita generasi muda. Ketika kita membicara isu-isu politik, ya, kita menanggapi asal masih sesuai dengan adat istiadat kebudayaan timur kita, santun kita, itu masih boleh. Ya, dan ini juga salah satu cara untuk membangun kesadaran awareness kita terhadap dunia politik dan juga terus meningkatkan intelektual kita. Nah, kan tapi ya penting, tapi jangan sampai pembicaraan kita itu menjerumus sampai menjelek-jelekan, menghina, bahkan sampai body shaming lah, sampai juga mulai bicara ke hal personal, hal pribadi. Nah, itu yang harus dihindari. Ya, kita itu tetap harus terus menjaga kesantunan kita. Mengkritik itu baik, mengkritik itu bahkan perlu untuk kita saling mengkritik. Karena kalau misalnya kita tidak dikritik, kita tidak tahu kelemahan, kekurangan kita apa. Nah, tapi yang penting kritikannya itu untuk membangun, bukan kritikannya itu untuk menghina. Karena sering yang terjadi itu kita tuh ada blur lines ya, atau garis-garis yang mulai ada batasan-batasannya itu mulai pudar, sehingga kita tidak sadar bahwa kita mengkritik bukan mengkritik untuk membangun, tapi justru malah mengkritik untuk menghina, begitu ya, kurang lebih gitulah. Oke, baik. Terima kasih Pak Dev atas jawabannya. Semoga terjawab ya dari Saudara Aji tadi yang ingin bertanya ya, yang sudah bertanya. Mungkin lebih ke ini ya Mbak ya, kita harus bisa menahan dan juga memilih diksi yang baik untuk dapat menyampaikan kritikan kita atau aspirasi kita ya di sosial media atau di ruang digital. Baik, terima kasih Pak Dev atas pemaparan materinya. Kita geser ya ke narasumber kita selanjutnya, yaitu ada Ibu Miranti Dian Kinasi. Sudah bergabung bersama kita? Mbak Miranti, oke, iya luar biasa sekali. Sebelum Mbak Miranti memaparkan dari materinya pada hari ini, saya akan membacakan sedikit CV terlebih dahulu dari Mbak Miranti ya. Dari riwayat pendidikan beliau, dari mulai tahun 2008 sampai 2012 di Universitas Indonesia, lalu pada tahun 2019 sampai 2020 di Universitas Indonesia Master of Science, dan riwayat pekerjaan beliau mulai dari tahun 2012 sampai 2013 di PT Informasi Teknologi Indonesia, dan pada tahun 2021 sampai sekarang di PT Sprint Asia Teknologi sebagai asisten manajer. Oke, langsung saja kita panggilkan narasumber kedua kita, Ibu Miranti Dian Kinasi. Boleh silahkan Mbak Miranti untuk dapat memaparkan materinya pada siang hari ini. Ya, apakah sudah terdengar suaranya? Sudah terdengar jelas. Oke, sudah terdengar jelas. Mohon izin mengucapkan selamat pagi tentunya kepada Pak Dev Laksono. Terima kasih Mbak Moderator. Dan juga selamat siang untuk Pak Dev dan juga Bu Lolita, serta rekan-rekan dari Dirjen Kominfo, serta masyarakat dari atau teman-teman semuanya Bapak Ibu dari Cirebon dan juga Indramayu tentunya. Oke, nah untuk melanjutkan sebentar, oke.
Oke, kalau sudah terdengar mungkin boleh kita, mungkin rekan-rekan yang sudah hadir, terima kasih dan semoga kita bisa sharing-sharing santai aja sedikit tentang bagaimana caranya kita memanfaatkan era digital seperti sekarang ini, karena memang kebetulan saya aktif di dunia IT dan juga digital. Mungkin kita bisa mulai dari slide pertama. Nah, baiklah rekan-rekan, tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Dev sebelumnya mengenai apa sih yang dimaksud dengan masyarakat yang pintar digital gitu ya. Tapi mungkin sebelumnya, sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih ruang digital itu. Jadi memang seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa ruang digital ini adalah tempat di mana kita bisa melakukan kehidupan sehari-hari. Jadi kadang memang kita tuh merasa kayak bangun tidur itu harus lihat gadget misalnya, ataupun kita juga bisa melakukan pembelian atau penjualan lewat platform digital dan juga bisa menguntungkan tentunya. Nah, memang di ruang digital era sekarang ini kita bisa melakukan hal apapun, dari tatap muka, dari berkomunikasi, mungkin bertemu dengan teman-teman lama misalnya lewat social media, bahkan bisa sampai memunculkan potensi bisnis gitu ya. Mungkin seperti teman-teman ada yang suka nonton YouTube seseorang atau podcast seseorang, itu merupakan salah satu pemanfaatan digital tentunya. Nah, aku juga mengutip dari Kis Uril, ini adalah seorang development coach dan storyteller yang berkomentar mengenai ruang digital. Jadi menurutnya, ruang digital ini sebagai sarana komunikasi, tempat bertemu dan berinteraksi tatap muka. Jadi memang kita semua tidak langsung dengan wajah, tapi dengan hanya layar ponsel ataupun laptop, kita bisa bertemu layaknya keseharian kita, gitu ya. Dan kita bisa melakukan apa saja yang kita lakukan di dunia offline, tapi kita bisa lakukan sekarang semuanya dengan digital atau dunia online. Dan seperti yang saya ketahui juga bahwa bandwidth dari Indonesia itu 10 tahun terakhir itu semakin naik. Jadi pengguna gadget pun setiap tahunnya juga semakin menaik. Jadi meningkat maksudnya. Jadi mungkin ini juga termasuk dari rekan-rekan di Indramayu nih yang sudah mulai menggunakan gadget, memposting dan yang lainnya, itu merupakan pemanfaatan dari ruang digital. Next slide. Sorry, ada yang jatuh. Nah, teman-teman, mungkin mengutip sedikit dari Pak Jokowi, kalau tadi calon presiden kita tentunya Pak Erlangga. Nah, kalau ini adalah presiden kita sekarang. Jadi memang Pak Jokowi itu mengatakan bahwa menjadi pengguna yang cerdas di era sekarang ini sangat penting untuk mampu menggunakan perangkat digital secara efektif, ya, baik untuk segala kebutuhan sehari-hari, untuk kebutuhan belajar maupun untuk kebutuhan berorganisasi gitu. Jadi di sini juga kita bisa nih nanti aktif di organisasi, kita bisa melakukan sosialisasi secara digital seperti ini gitu ya. Lalu perangkat dan aplikasi itu terus berkembang. Tanpa adanya kecerdasan digital, akan sulit memanfaatkan perangkat-perangkat yang ada secara efektif. Jadi sudah clear disampaikan bahwa memang Pak Jokowi ataupun pemerintah berharap bahwa kita tuh bisa cakap digital. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan dengan baik atau malah terjerumus ke hal-hal yang negatif, teman-teman, ya. Nah, lalu juga mungkin boleh ke next slide. Oke, nah tadi kan ngobrol tentang kenapa kita harus cakap digital, ya. Mungkin kayak sekarang aja atau mungkin zaman pandemi kemarin, kita kalau mau masuk suatu tempat ketinggalan dompet tuh nggak apa-apa, tapi kalau ketinggalan handphone kita nggak bisa scan Peduli Lindungi misalnya, seperti itu. Jadi memang dibutuhkan kecakapan digital yang dimana kita mau nggak mau harus melek akan dunia digital. Nah, mungkin goals-nya dari yang ingin saya sampaikan saat ini adalah membuka pikiran Bapak Ibu ataupun rekan-rekan bahwa kita punya banyak sekali digital skill di dunia industri digital gitu ya. Jadi
zamannya sudah semakin digital, kitanya juga semakin harus update supaya kita bisa memanfaatkan hal ini. Contohnya, mungkin karena saya bergerak di bidang IT, nah jadi coding. Nah teman-teman nih sekarang bisa tahu nih, bisa ikut pelatihan misalnya, banyak sekali pelatihan-pelatihan secara free ataupun yang dibantu pemerintah. Kalau teman-teman nanti bisa mengoding misalnya, akhirnya bisa membuat sebuah aplikasi. Jadi kayak Tokopedia, Traveloka, Shopee, itu semua dibuat dengan sebuah coding system. Dan kalau teman-teman mau upgrade skill, ini saat yang tepat gitu ya. Iseng-iseng aja, coba ikut, nanti bisa bikin sebuah API misalnya seperti itu, ataupun bahasa pemrograman. Lalu ada application development ya, di bawahnya app development ini memang dibutuhkan juga. Jadi biasanya kalau kita punya kebisaan di bidang app development, kita tentunya bisa involve nih, karena banyak sekali aplikasi-aplikasi yang baru dibuat ataupun akan dibuat di era sekarang ini. Misalnya nanti kayak sekarang kita bayar sudah menggunakan kris misalnya, bisa dengan scan tanpa harus dengan menggunakan uang kertas misalnya seperti itu. Kayak saya juga sempat mengajar online, jadi nggak perlu tatap muka datang ke rumah murid saya, tapi saya bisa lakukan secara online. Jadi memang bisa nih buat menjadi skill teman-teman. Lalu ada copyright atau copywriting. Nah, kalau teman-teman suka buka TikTok, suka buka Instagram, suka buka semua sosmed, pasti aku yakin nih semua warga Indramayu ini punya semuanya. Nah, di situ kan ada tulisan-tulisan. Nah, tulisan-tulisan tersebut itu namanya copywriting. Copywriting ini juga bisa diasah skillnya teman-teman. Kalau kalian punya skill bisa melakukan copywriting, itu juga sangat berguna sebagai skill di dunia industri ya. Lalu di bawahnya ada Excel Word Knowledge di bawahnya ya. Jadi kita bisa mengoperasikan Microsoft Excel. Lalu ada Project Management di mana kita bisa mengetahui nih kalau kita bikin project itu manajemennya seperti apa. Lalu sedikit lagi ada SEO atau Search Engine Optimizer. Nah, ini juga lagi banyak sekali digunakan oleh para pegiat bisnis, oleh para politisi, ataupun ya semua yang menggunakan dunia digital yang melakukan bisnis di dalamnya. Jadi SEO ini dibutuhkan untuk mencari keywords gitu ya. Misalnya oleh-oleh terbaik Cirebon gitu. Nanti keywords-nya tuh oleh-oleh berarti misalnya. Itu namanya SEO. Nah, itu bisa diatur supaya kita muncul di halaman pertamanya Google seperti itu. Jadi hal-hal ini tuh juga mendukung dunia industri digital. Lalu selanjutnya ada social media specialist dan juga ada UI UX. Nah, UI UX ini kalau teman-teman mau belajar juga bisa. UI UX itu user interface dari sebuah aplikasi ataupun website. Jadi teman-teman mau bikin aplikasi apa misalnya aplikasi jualan mobil atau jualan oleh-oleh atau jualan baju misalnya. Nah, itu kalian bisa mengatur user interface-nya mau seperti apa, cara menggunakannya seperti apa, warnanya mau seperti apa, itu ada ilmunya juga. Dan yang terakhir adalah web development. Nah, web development ini juga bisa menjadi salah satu pilihan apabila kalian mau mendevelop sebuah aplikasi ataupun website. Jadi di sini di slide ini mungkin aku lebih membuka mata teman-teman supaya oh aku bisa nih ikut involve di dunia digital selain menjadi penikmat, tapi aku juga bisa menjadi pembuat misalnya seperti itu. Selanjutnya, nah hal tersebut itu sangat terkait dengan mindset kita nih Bapak Ibu dan juga rekan-rekan. Mindset kita ini harus diubah karena era pun semakin berubah gitu ya, semakin digital. Kita nggak boleh mikir, jadi mindset itu ada dua, ada fixed mindset dan ada growth mindset. Di sini fixed mindset adalah untuk orang-orang yang berpikir kayaknya aku belum ngerti deh cara pakai internet, kayaknya nggak mungkin deh Mbak Mira aku bisa bikin aplikasi digital, atau nggak mungkin deh aku kerja di dunia IT, atau aku jualan pakai TikTok Shop dan yang lainnya karena aku gaptek gitu. Nah itu kita nggak boleh berpikir seperti itu gitu ya. Jadi jangan takut, rubahlah mindset kalian menjadi growth mindset. Growth mindset ini
semua manusia terlahir sama gitu, tinggal pilihannya kita mau memilih mindset yang mana gitu ya. Kalau di growth mindset, orang-orang yang mungkin aku udah nggak milenial lagi nih Mbak gitu, kira-kira masih mungkin nggak ya cakap device atau digital? Ya mungkin dong. Jadi banyak ikut sosialisasi seperti yang dilakukan oleh Pak Dev seperti ini, ataupun juga berteman dengan teman-teman yang uh, cakap digital, bisa dari sosial media ataupun bisa dari organisasi seperti itu. Atau kalau ada teman-teman UMKM, ini pasti banyak sekali UMKM itu juga banyak sekali platform yang memberikan jalur ataupun fasilitas kepada UMKM yang ingin didigitalkan. Itu pun termasuk bagian dari bagian saya seperti itu. Lalu kalau teman-teman ataupun orang-orang yang berpikir dengan growth mindset, mereka itu biasanya kalau gagal itu mereka mau mencoba lagi. Jadi terbentur sampai terbentuk seperti itu. Selanjutnya, nah mungkin ini sedikit karena tadi aku udah membahas tentang apa sih digital dan apa yang bisa kita lakukan dengan pemanfaatan digital selain menjadi masyarakat yang pintar. Nah, spesial buat edisi webinar kali ini teman-teman, karena saya aktif di bidang IT dan memiliki produk di bidang kasir digital. Jadi buat teman-teman di Cirebon ataupun Indramayu yang punya usaha yang butuh kasir digital, itu kita bisa berikan dengan promo-promo khusus. Ini jadi jualan ya. Tapi enggak sih, sebenarnya aku mau info bahwa daripada kalian itu selalu menggunakan pencatatan secara manual gitu ya, tapi kalian bisa melakukan pencatatannya secara digital. Kalian misalkan punya coffee shop gitu. Nah, kalian bisa tahu nih kira-kira pengeluaran biji kopi di bulan ini berapa, air berapa liter gitu ya. Jadi mengetahui COGS ataupun harga modal dari produk kalian. Jadi nggak ada yang terbuang gitu. Karena memang sekarang di China pun, karena saya sempat belajar di sana juga, jadi kita tuh sekarang beli sayur aja sudah pakai QR dari zaman dulu. Beli apa air gitu, mereka udah nggak terima uang cash. Dan memang digitalisasi ini sudah digodok oleh pemerintah, dan kita berharap UMKM yang banyak di Indonesia, dan itu juga bagus-bagus sekali, itu kita support dari semua sistem supaya mereka juga bisa lebih digital. Next. Nah, ini nih, ini yang namanya tadi aku bilang kalian harus bisa pintar dalam selain bersosmed, kalau tadi disampaikan oleh Pak Dev gitu ya, kita harus bisa mengetahui kira-kira apa yang harus kita posting, apa yang tidak harus kita posting gitu. Nah, sekarang lebih berkembang lagi, sekarang cara hidup itu sudah mulai semakin mudah dengan adanya era digital. Jadi di sini aku juga info bahwa kita itu sebagai seller ataupun ada yang penjual, ada yang punya usaha di sini, itu bisa menerima pembayaran bukan hanya dengan via transfer ataupun cash gitu ya. Jadi kalian bisa menikmati semua ini nih. Misalkan, Mbak, aku klienku ada yang bayarnya cuma pakai OVO, ada yang pakai GoPay. Nah, itu semuanya sudah ada sistemnya dan aku berikan secara cuma-cuma untuk teman-teman yang punya usaha di sini, nanti bisa kontak aku. Nah, kesimpulan dari yang saya sampaikan pada hari ini, memang teman-teman, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa mengupskill diri sembari meng-catch up atau mengikuti dengan era digital yang ada gitu ya. Mungkin bisa lihat sudah banyak podcast yang menghasilkan uang, banyak YouTube yang menghasilkan uang gitu. Mungkin kita sebagai seseorang yang menikmati, kita juga mulai bisa menjadi seorang kreator ataupun pembuat hal tersebut. Jadi mulai belajar memanfaatkan dari platform-platform yang sudah disediakan di dunia digital. Kurang lebih itu rekan-rekan, terima kasih untuk waktu yang diberikan dan juga kesempatannya. Mohon izin dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Miranti Dian ya atas pemaparan materinya, luar biasa sekali. Saya juga setuju ya kata Mbak Dian tadi bahwasannya
di ruang digital ini kita bisa melakukan apa aja yang kita mau ya Mbak ya. Seperti apa yang kita lakukan seperti offline gitu, seperti ya sehari-hari kita gitu. Kita bisa melakukan di ruang digital ini, benar banget. Dan tadi Mbak Miranti juga memaparkan dari banyaknya digital skill yang bisa kita pelajari, dari adanya coding, copywriting, project manager, Excel, Word, desain, SEO, social media marketing, dan web development. Ternyata banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita pelajarin atau yang bisa kita gali nih di ruang digital. Dan tadi juga dijelaskan sama Mbak Miranti bahwa ada fixed mindset dan juga grow mindset. Bapak Ibu memilih yang mana nih? Memilih yang fixed mindset atau yang grow mindset nih? Kalau yang fixed mindset kayaknya udah kekunci nih. Kalau misalnya kita melihat orang yang punya bakat atau kita merasakan bakat kita di sini-sini aja kayaknya nggak bisa berkembang deh gitu. Atau kalau misalnya kita merasakan suatu kegagalan, kayaknya kita ngerasanya ya udah kayaknya nggak bisa deh di sini. Tapi kalau misalnya kita mempunyai yang grow mindset, itu kita berpikir bahwa kegagalan ini bisa kita jadikan suatu pelajaran. Betul ya Mbak Miranti ya, seperti itu ya. Nah, tinggal Bapak Ibu milih yang mana nih? Mau yang milih yang grow mindset atau yang fixed mindset? Nah, seperti itu. Iya, baik, terima kasih Mbak Miranti atas pemaparan materinya. Buat Bapak Ibu kembali saya ingatkan, buat yang ingin bertanya, boleh nanti untuk di chat di kolom komentar. Nanti kita ada sesi untuk diskusi bersama, tanya jawab bersama narasumber. Oke, kita geser ke narasumber selanjutnya, yaitu ada Mbak Era Lolita Suryana. Halo Mbak Lolita, selamat siang. Selamat siang. Terdengarkah suaranya? Apakah terdengar Mbak Lolita suaranya? Oke, sebelumnya mungkin aku akan membacakan sedikit CV ya dari Mbak Lolita sendiri. Boleh kita bacakan CV-nya terlebih dahulu dari riwayat pendidikan beliau di SMU Saverius Pahoman, Bandar Lampung. Lalu 2008 di Bina Nusantara University di jurusan Accounting Komputer. Riwayat pekerjaan beliau 2018 sampai sekarang itu di Business Woman Clothing. Lalu riwayat organisasinya di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia Jakarta Pusat, IWAPI. Oke, baik, langsung saja kita sambut narasumber ketika kita. Please welcome Mbak Era Lolita Suryana. Mbak Lolita, suaranya belum terdengar jelas ya di sini. Belum terdengar, Mbak. Belum ada suaranya. Coba dites lagi, Mbak. Tes. Iya, oke. Sudah terdengar jelas Mbak Lolita. Boleh untuk dipaparkan materinya pada siang hari ini. Silakan Mbak Lolita. Halo, selamat siang. Sebelumnya terima kasih Mbak Moderator. Selamat siang kepada Bang Dev. Terima kasih atas kesempatannya hari ini. Dan juga kepada Mbak Mira sebagai penggiat digital dan tentunya juga teman-teman dari Kominfo. Terima kasih atas waktunya serta teman-teman yang udah hadir di Zoom hari ini dari Indramayu ataupun dari Cirebon. Hai, salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Lolita dan di sini saya akan memaparkan hanya untuk umum saja karena kalau dibilang saya sebagai aktivis belum juga, masih belajar tentunya. Untuk artis ya ada lah ya seperti itu. Dan mungkin bisa dimulai Mbak. Oke. Nah, ini saya akan memaparkan secara umum aja, yaitu menjadi masyarakat yang pintar digital. The next boleh. Nah, kalau di sini untuk kontennya kenapa, bagaimana, dan siapa. Kita awali dengan kenapa. Kenapa sih kita harus menjadi masyarakat yang pintar digital? Yang pastinya agar kita lebih siap menghadapi banyaknya tantangan era dunia digital. Dan memang di sini kan tadi sebagian teman-teman dari Pak Bang Dev dan juga Mbak Mira sudah memaparkan pemaparan yang luar biasa. Dan saya hanya menambahkan sedikit. Dan tentunya, dan jika kita melihat data yang pastinya sangat mengerikan saat ini adalah hoax ataupun berita bohong dan juga penipuan-penipuan data yang memang sering dipakai melalui media digital.
kehadiran digital saat ini dilihat sangat membantu tentunya untuk kita yang tadi juga Mbak Mira sudah paparkan untuk kehidupan sehari-hari dengan menggunakan e-wallet yang begitu banyak tentunya itu sangat memudahkan kita dalam beraktivitas sehingga tantangan dunia digital dapat kita sikapi dengan lebih waspada. Selanjutnya boleh? Dan bagaimana caranya kita sebagai masyarakat dapat beradaptasi terhadap tantangan di dunia digital? Yaitu pertama-tama tentunya kita harus menerima nih bahwa saat ini kita tidak menutup kemungkinan kalau kita memang harus bersama-sama berjalan dengan dunia digital yang serba cepat dan tentunya terkoneksi terhadap semua aspek kehidupan masyarakat. Nah, masyarakat juga harus memiliki, teman-teman semua di sini juga termasuk saya, harus memiliki budaya berpikir kritis dengan mengecek kebenaran informasi yang didapat sebelum diterima dan juga disebarluaskan. Saya berharap tentunya kalau di sini, karena memang saya juga aktif di media sosial, terutama Instagram, konten yang kita berikan untuk masyarakat tentunya harus memiliki kepentingan yang bermanfaat. Contohnya yaitu ilmu pengetahuan, pengalaman yang baik, terus juga mencari peluang bisnis, memperluas jaringan pertemanan dengan circle yang baik tentunya, dan juga berbagai hobi dan lain-lain. The next. Nah, siapa di sini dalam konten di atas, yaitu yang wajib memperhatikan tentunya salah satu adalah pemerintah, yang dikhususkan yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dan di sini pemerintah juga seperti yang Bang Dev sudah paparkan, yang pastinya mensosialisasikan dengan mengedukasi masyarakat bahwa dalam menggunakan media digital yang baik dan juga benar. Dan tentunya di sini juga bahwa pemerintah telah memberikan payung hukum yaitu Undang-Undang ITE untuk menjaga kestabilan ekosistem digital yang pastinya artinya kita sebagai pengguna media digital, media sosial harus banget berhati-hati. Jadi gunakan tangan untuk jangan asal komen, jangan asal menjelekkan orang lain karena itu udah ada payung hukumnya sendiri yang pastinya itu akan bisa melanggar Undang-Undang ITE. Nah, siapa lagi yang pastinya berperan adalah kita semua masyarakat yang tentunya memang saat ini tidak bisa melawan dunia digital ini. Berdasarkan literasi nasional Indonesia menempati peringkat 111 dari 115 negara yang disurvei. Dan memang kemarin ada sempat berita yang bilang bahwa masyarakat Indonesia dikategorikan sebagai masyarakat yang tidak sopan dalam dunia digital. Nah, harapan kita tentunya ke depan sebagai pengguna media sosial khususnya milenial ataupun bukan milenial berharap bisa menjaga berperan penting untuk meningkatkan kapasitas dari literasi digital masing-masing individu. Seperti itu, Max. Thank you. Nah, kiranya pemaparan saya hari ini bisa membantu karena memang saya sedikit sekali. Kalau saya di sini sebagai entertain pun, biasa kalau baca-baca komen-komen dari netizen itu agak-agak gimana ya? Yang penting intinya kita di sini harus pintar, harus bisa menggunakan jari kita untuk bisa membantu misalkan, untuk bisa membuat sesuatu hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain dan tentunya untuk Indonesia. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lolita atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali. Sekarang kita beralih ke pertanyaan ya. Boleh teman-teman dan juga Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya, boleh untuk dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau mungkin kita menggunakan fitur raise hand dan boleh untuk dapat mengaktifkan mic-nya dan bertanya langsung kepada narasumber pada siang hari ini. Boleh Bapak Ibu untuk bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar atau mungkin menggunakan fitur raise hand. Iya, sudah ada yang bertanya untuk pertanyaannya? Oke, baik.
Mungkin kalau misalnya ingin bertanya, Bapak Ibu boleh ya untuk dapat menuliskan di kolom chat atau mungkin boleh mengaktifkan dari fitur raise hand-nya. Yang ingin bertanya, kesempatan besar banget nih buat Bapak Ibu hari ini ya. Kita membahas mengenai masyarakat yang pintar digital gitu ya. Tadi juga dipaparkan bahwasannya banyak sekali Bapak Ibu peluang-peluang ya di era sekarang ini untuk bisa kita lebih giat lagi atau kita bisa kepo-kepoin lagi nih di ruang digital terdapat apa aja sih gitu kan. Ini juga menjadi peluang-peluang besar di pekerjaan kita nantinya yang ada di ruang digital ini. Dan kita juga sebagai masyarakat harus pintar ya, harus cerdas gitu ya untuk bisa dapat menahan atau kita juga ketika ingin kita mengkritik di media sosial kita juga harus pintar gitu ya menggunakan sosial media ini. Baik, sudah ada pertanyaannya di kolom chat, boleh saya bacakan terlebih dahulu dari Dedi Suyanto, dari Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Dedi Suyanto dari Lampung Timur, izin bertanya, untuk membuat aplikasi tertentu apakah ada izin khusus kepada dinas terkait? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin membuat aplikasi tertentu, apakah ada izin khusus? Boleh kepada narasumber kita, Pak Dev, apakah masih ada di ruang Zoom untuk saat ini? Pak Dev, apakah masih bergabung bersama kita di ruang Zoom? Atau mungkin boleh kita bergeser ke Mbak Lolita. Halo Mbak Lolita, masih ada di ruang Zoom Mbak Lolita? Hai. Halo Mbak Lolita. Boleh untuk dijawab pertanyaannya Mbak, apakah harus ada izin terlebih dahulu nih ketika kita ingin membuat suatu aplikasi gitu Mbak? Pertanyaannya. Untuk aplikasi sendiri sebenarnya memang harus ada izin, tapi memang ada yang gratis biasanya kan untuk aplikasi. Tapi kalau memang untuk lingkupnya masih Indonesia, harusnya ada izin ya. Cuman ini juga saya kurang tahu untuk faktanya seperti apa. Karena memang kalau dilihat tuh dari yang ada pun ada yang bisa gratis Mbak, seperti itu sih. Dan mungkin ini lebih ke Bang Dev untuk menjawabnya, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Lolita atas jawabannya. Mungkin boleh ditambahkan dari Mbak Miranti? Halo Mbak Miranti, apakah masih bergabung di sini? Boleh ditambahkan untuk jawabannya dari Mbak Miranti mungkin? Untuk host, halo, udah di-allow untuk host ya? Oh, tadi masih belum di-allow. Oke. Iya, izin menambahkan, betul sekali karena kebetulan saya bekerja di bidang aplikasi. Mungkin yang sudah disampaikan oleh Bu Lolita bahwa dibutuhkan izin itu betul. Jadi contohnya kalau saya membuat, bukan saya ya, maksud tempat saya bekerja itu membuat aplikasi keuangan kayak tadi untuk membayar dengan QRIS, dengan e-wallet, dan yang lainnya itu kita membutuhkan izin dari OJK. Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu tergantung aplikasi apa yang mau dibuat oleh teman-teman. Itu biasanya nanti dibutuhkan nomor izin berusaha atau NIB, dan juga nanti dilihat untuk apabila industrinya besar atau kecil, itu nanti akan ada kewajiban perizinan. Jadi memang kalau kita beli, contohnya seperti beli web address, kayak kita mau bikin misalnya www Cirebon oleh-oleh gitu misalnya. Nah, itu IP address itu harus didaftarkan dan ada jangka waktunya gitu. Jadi nanti kalau memang sudah habis jangka waktunya itu harus diperbaharui lagi, dan biasanya ada tahap-tahapnya. Begitupun juga dengan aplikasi seperti itu, Mbak Moderator. Oke, baik, terima kasih Mbak Miranti atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Pak Dedi terjawab ya. Tadi ada izin, ternyata ya harus ada izinnya terlebih dahulu dari OJK. Terima kasih Mbak Miranti dan juga Mbak Lolita ya atas jawabannya. Mungkin sudah ada yang bertanya lagi di ruang Zoom ini? Masih ada yang bertanya? Apakah masih ada yang bertanya?
belum ada yang bertanya ya. Mungkin saya mau menanyakan nih kepada narasumber di siang hari ini gitu ya. Kan tema kita mengenai menjadi masyarakat yang pintar digital gitu ya Mbak ya. Saya mau nanya nih, gimana ya caranya agar kita ini bisa untuk memilah-milih informasi yang kita dapat di internet, karena banyak sekali informasi-informasi yang ada di internet ini. Mungkin ada nggak sih tips dan triknya gitu, bahwa oh ini loh ciri-ciri informasi yang tidak benar, oh ini loh ciri-ciri informasi yang valid gitu. Ada nggak sih tips triknya dan bagaimana agar kita bisa membedakan antara yang valid dan yang hoax gitu Mbak? Bisa dimengerti nggak Mbak pertanyaannya? Bisa, boleh. Mbak Lolita mau menjawab terlebih dahulu atau atau aku dulu? Oke, Siapa Mbak Lolita dulu? terserah. Mbak Kebetulan Mira dulu boleh. kita Mira dulu. Kebetulan kita juga bestie nih Mbak. Jadi saling saling bekerja sama. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi bagaimana kita bisa memilah-milih manakah informasi yang bagus atau enggak gitu ya, karena dunia digital juga walaupun semakin canggih tapi semakin serem juga kalau kita nggak cakap digital. Mungkin kalau tips and trick, saran-saran dari aku, kita bisa lihat, mungkin gini, kita nggak bicara tentang payment system tapi bicara tentang digital di kehidupan sehari-hari. Kayak saya dan Mbak Lolita, kita aktif di organisasi. Tentunya banyak sekali nih grup-grup WhatsApp gitu ya, yang kadang judulnya atau ceritanya tuh udah macam-macam. Jadi kita harus perhatikan dulu, yang pertama adalah judul dari berita tersebut. Kalau kita bisa berhati-hati dengan judul yang provokatif gitu, karena berita hoax itu seringkali menggunakan judul yang sensasional gitu ya, kayak misalnya apa gitu, itu langsung menudingkan ke pihak tertentu. Nah, itu kita bisa pilih sebagai nggak perlu kita konsumsi lah, misalnya seperti itu. Lalu kita harus cermati alamat situs gitu. Aku juga punya teman yang apa-apa tuh langsung lihat Google. Itu baik, tapi memang kita harus perhatikan alamat situsnya ya, apakah memang itu tepat sesuai dengan informasi yang kita ingin ketahui atau tidak gitu ya. Biasanya terkait dengan dunia kesehatan gitu, apakah gejala-gejala diabetes gitu, nanti pada saat dia merasa gejalanya ada yang sama langsung panik gitu, padahal belum tentu seperti itu. Jadi cermati alamat situsnya, lalu periksa faktanya. Jadi periksa faktanya itu juga sangat penting. Tidak hanya kita terima beritanya bulat-bulat seperti itu, tapi kita harus bisa research gitu sebagai masyarakat digital, apalagi teman-teman yang masih muda di sini ataupun bapak ibu yang suka pegang gadget gitu ya. Kita bisa research gitu, dibandingkan kita cuma nge-scroll ngeliatin TikTok orang, tapi kita bisa nge-research di situ. Lalu kita batasi untuk ikut-ikut atau masuk ke grup yang sering diskusi tentang hal-hal yang hoax. Mungkin kalau dari aku seperti itu, Mbak. Iya, terima kasih Mbak atas jawabannya. Terjawab ya, tadi kita harus cermati situsnya, lalu research lebih dalam, dan kita masuk ke grup-grup untuk bisa berdiskusi lebih dalam ya mengenai antara yang hoax atau yang benar nih sebuah informasi itu. Boleh mungkin tambahan dari Mbak Lolita? Hai. Jadi kurang lebih kalau dilihat juga tadi Mbak Mira sudah memaparkan kurang lebih sama seperti yang dipaparkan. Harus di double check, terus juga harus mungkin punya grup sendiri, diskusikan ini benar atau tidaknya seperti itu. Dan pastinya ya kalau dilihat dari sekarang tuh kita tuh yang kadangan masih banyak banget berita yang nyampe ke mereka langsung disebarluaskan yang intinya belum tahu kebenarannya. Seperti itu aja sih intinya. Tapi saya percaya juga masyarakat Indonesia sekarang udah lebih pintar seperti itu. Dan yang udah pintar-pintar ini tolong bisa disosialisasikan ke teman-teman lainnya. Seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Lolita atas jawabannya. Mungkin terakhir kali ya, dari Mbak Lolita dan juga Mbak Miranti, boleh untuk kita dengarkan bersama Bapak Ibu closing statement pada siang hari ini. Boleh Mbak Lolita terlebih dahulu untuk menyampaikan closing statement-nya. Apa ya? Jadilah masyarakat yang pintar
bukan hanya dari pikiran ataupun hati, tapi jadikan tangan atau pemberian Tuhan sebagai sesuatu yang positif untuk mengedukasi masyarakat yang memang mungkin kita mungkin kita berpikir bahwa edukasi kita belum sampai sana, tapi percayalah setiap manusia diberikan talenta untuk diberikan menyebarkan yang baik kepada orang lain. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Lolita atas closing statement-nya. Boleh dilanjut dari Mbak Miranti untuk dapat memberikan closing statement-nya kepada teman-teman. Silakan Mbak. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Mbak Lolita tadi bahwa kita harus bisa menjadi masyarakat yang pintar digital itu pasti. Dan aku ingin mengajak semua rekan-rekan yang sudah hadir di webinar ini bahwa seperti yang tadi saya sampaikan di pemaparan saya, kita harus decide menentukan mindset mana yang ingin kita pilih gitu. Apakah kita mau diam di tempat ngeliatin untungnya orang jualan di TikTok Shop yang udah sampai berjuta-juta gitu ya, atau kita mau ikut maju dan belajar untuk bisa menjadi kreator gitu ya, atau tidak harus menjadi kreator tapi kita bisa memanfaatkan, jadi nggak hanya orang lain yang mendapat keuntungan tapi kita juga bisa mendapatkan keuntungan, setidaknya kita tidak rugi gitu ya, karena memang harus dipahami lagi nih bahayanya dari gadget yang semakin kita pegang terus gitu, itu juga bisa rugi waktu kalau kita tidak melakukan hal lain gitu ya. Jadi jangan cuma hanya buang waktu, tapi kita bisa memanfaatkan dari platform digital. Dan juga sedikit tentang teman-teman yang mau menjadi penggiat digital ya, yang mau menjadi penjual misalnya, itu harus diketahui bahwa di tahun 2025 nanti sekitar 60% channel digital itu sangat mempengaruhi. Jadi bagian dari channel digital itu 60% dan 40%-nya offline gitu. Jadi mulailah untuk bergeser gitu ya. 2022 kemarin kita pemulihan karena COVID dan yang lainnya. 2023 kita sudah mulai bisa bikin skill, bikin hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Lolita bahwa pemberian Tuhan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, selain bermanfaat untuk kita, tapi bisa bermanfaat untuk orang banyak. Seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Miranti dan juga Mbak Lolita atas closing statement-nya yang luar biasa sekali pemaparan materi pada siang hari ini. Terima kasih Mbak Lolita dan juga Mbak Miranti. Boleh sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini, boleh kita untuk foto bersama terlebih dahulu? Iya, boleh untuk bisa mengaktifkan kameranya semuanya. Kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Boleh saya pimpin ya? Sudah siap Bapak Ibu dan juga rekan-rekan semuanya? Iya, saya hitung 3, 2, 1. Oke, kita geser ke next slide. 3, 2, 1. Iya, masih ada satu slide lagi. 3, 2, 1. Iya, sudah? Oke, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Mbak Miranti, Mbak Lolita, dan juga Pak Dev ya, atas pemaparan materi yang luar biasa pada siang hari ini. Mungkin saya memaparkan sedikit conclusion-nya ya, bahwa literasi digital ini sangat penting di era digital saat ini ya, bagi individu, masyarakat, dan juga negara untuk bisa berpartisipasi penuh dalam memanfaatkan teknologi digital. Dan sadar masyarakat digital berarti secara bersama-sama membangun literasi guna terwujudnya pertumbuhan digitalisasi yang sehat bagi masyarakat Indonesia. Oke, baik, terima kasih buat Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian ya yang sudah menyimak perjumpaan kita, menyimak diskusi kita pada siang hari ini dari awal hingga akhir acara. Semoga bisa menjadi ilmu baru dan insight baru bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian saya dan terima kasih buat teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terakhir kita saksikan penampilan dari Melaju Band. Selamat menyaksikan.
Bayanganmu yang telah membekas relung hatiku, hujan tanpa henti seolah pertanda cinta tak di sini lagi, kau telah berpaling. Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Engkau pergi, aku takkan pergi. Kau menjauh, aku takkan jauh. Sebenarnya diriku masih mengharapkanmu. Masih adakah cahaya rindumu yang dulu selalu tenangkan hatimu? Aku takkan bisa menghapus dirimu, meski ku lihat kini kau di seberang sana. Biarkan aku menjaga perasaan ini, oh, menjaga segenap cinta yang telah kau beri. Engkau pergi, aku takkan pergi. Kau menjauh, aku takkan jauh. Sebenarnya diriku masih mengharapkanmu. Pada akhirnya kau tak juga kembali. Ku tetap sendiri menjaga hati. Oh, engkau pergi, aku takkan pergi. Kau menjauh, aku takkan jauh. Sebenarnya diriku masih mengharapkanmu. Sejujurnya diriku masih mengharapkanmu. Dengan nafasmu aku hidup, karena tawamu aku bahagia. Hidup di dunia bersama dirimu aku bermakna. Jadikan hidupku seakan nirwana, oh, di alam dunia. Dan biarkan aku mencintaimu karena dirimu yang berarti. Dan izinkan aku menyayangimu, hanyalah dirimu yang berharga. Oh, oh, ketika kau dari sampingku, hidupku pun terasa damai, seperti yang telah terbayangkan dalam benakku di saat hatiku ada di hatimu. Dunia pun menjadi indah karena hatimu lah aku inginkan. Oh, oh. Dengan dirimu aku
seakan di nirwana. Oh, di alam dunia, dan biarkan aku mencintaimu, karena dirimu yang berarti, dan izinkan aku menyayangimu, hanyalah dirimu yang berharga. Ketika kau ada di sampingku, hidupku pun terasa damai, seperti yang telah terbayangkan dalam benakku di saat hatiku ada di hatimu. Dunia pun menjadi indah, karena hatimu lah aku inginkan. Dan biarkan aku mencintaimu, karena dirimu yang berarti, dan izinkan aku menyayangimu, hanyalah dirimu yang berharga. Oh, ketika kau ada di sampingku, hidupku pun terasa damai, seperti yang telah terbayangkan dalam benakku di saat hatiku ada di hatimu. Dunia pun menjadi indah, karena hatimu lah aku inginkan. Oh, dengan nafasmu, tanda tawamu, dengan nafasmu, tanda tawamu, aku bahagia.